Waduh, Hasto sang sekjen PDIP kini dipanggil Bareskrim Polda Metro Jaya karena wawancaranya bersama SVC-TV dinilai bermasalah. Bermasalah bagi siapa? Padahal dalam wawancara itu Hasto sebut demokrasi dicurangi dengan gunakan alat negara sebagai jembatan. Serta masalah kecurangan apabila beda pendapat dinilai melanggar hukum dan hanya pendapat penguasa yang benar. Justru disinilah matinya demokrasi mulai terjadi. Kalau begini jadi ngeri untuk beropini. Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu. Informasi strategis itu tidak diproses, sementara yang mempersoalkan peningkatan kualitas demokrasi malah kemudian diproses. Tetapi saya akan datang karena kami tahu bahwa ini perintah orderan. Mas, menghadapi kita kan berbeda pendapat bukan berarti kita berkelahi. Yang justru yang jadi masalah adalah ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dilaporkan ke Bareskrim, ditangkap. Nah itu menjadi masalah. Yang betul-betul berjuang untuk melindungi masyarakat tertib hukum, bukan kemudian yang mencoba untuk menyampaikan kritik lalu diproses hukum dengan mekanisme dumas. Jadi banyak satgas-satgas yang mau datang, termasuk pengurus ranting PAC. Tapi saya sampaikan ini proses hukum di tengah-tengah kegelapan demokrasi, kegelapan kekuasaan, kita harus memperjuangkan kebenaran dalam hukum itu. Sehingga saya himbau semua tidak usah datang. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus. Tetapi saya gak heran karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media, yaitu dengan SCTV. Maka ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Kami hormat Polri, TNI. Polri ini harus meneladani kehidupan Jenderal Hugeng misalnya. Bidang perbedaan, dan itu kan bukan untuk menghalangi, itu malah untuk menyempurnakan supaya lebih mendekati ideal, karena tidak ada yang ideal, kan begitu nih. Jadi kita harus juga melihat posisi di luar pemerintahan itu sebagai cara beradab. Maka saya akan datang dan saya menghimbau seluruh kader partai tetap tenang, anggota dan simpatisan, karena bagi kader-kader PD Perjuangan yang memiliki legasi di dalam memperjuangkan demokrasi sejak Bung Karno kemudian Ibu Mega, apa yang terjadi ini bagian dari ritual kehidupan seorang politisi, dan saya akan datang dengan penuh tanggung jawab. Demokrasi itu memang mensyaratkan keramaian, keriuhan, karena tempat di mana semua adem-adem cuma ada di dua jenis negara, negara kerajaan atau negara otoriter. Demokrasi itu sejatinya memang gaduh. Jadi kalau ngotot karena nggak masalah, Bang, ya? Semua sama punya hak bicara. Lah, ini kan sudah disuarakan melalui suatu kajian-kajian akademis, melalui temuan-temuan secara empiris di lapangan, adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi. Lalu ketika menyuarakan itu, gara-gara pengaduan masyarakat, begitu cepat proses hukum itu berjalan. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Nih saya sedikit luruskan sebentar, tadi. saya belum selesai. Saya belum selesai. Sementara kasus-kasus korupsi, tambang ilegal, kemudian kejahatan perbankan itu sepertinya didiamkan. Kami PDI Perjuangan punya antrian persoalan yang sampai sekarang nggak selesai. Untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai sekjen, kalau masih mau tidur sama istrinya, ya jangan bantu 03 atau 01, harus bantu 02. Bagi PD Perjuangan, kalau mau jalan mudah saat itu, kami perpanjang aja Pak Jokowi. Ya itu suatu hal yang terjadi, di mana mereka yang bersikap kritis kemudian digunakan berbagai instrumen hukum yang memang memberikan preferensi kepada 02. Pemerintah dalam pengertian yang memiliki suatu afiliasi dengan abuse of power dari Presiden Jokowi. Kebetulan padahal fungsi partai itu kan
melakukan pendidikan politik. Fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Tadi di kampus UI ini disuarakan sesuatu yang melihat bagaimana praktek-praktek hukum kekuasaan itu dan positivisme dalam bidang hukum itu juga banyak menciptakan suatu dilema. Hasto curiga ada orderan di balik pemanggilannya ke Polda Metro Jaya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencurigai ada orderan pihak tertentu di balik pemanggilan dirinya ke Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juni 2024. Menurut Hasto, tujuan orderan ini tak lain untuk memidanakan dirinya. Meski demikian, Hasto tak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak yang melakukan orderan tersebut. Ya, ini ada orderan. Pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu, kata Hasto. Adapun Hasto dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait wawancaranya di sebuah stasiun televisi yang mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hasto pun heran mendapatkan panggilan itu karena merasa sedang bicara yang sebenarnya terkait pemilu 2024. Menurut Hasto, dugaan kecurangan pemilu juga sudah disuarakan oleh berbagai kajian akademis hingga temuan di lapangan. Membandingkan dengan kasus lain seperti korupsi, pertambangan ilegal hingga perbankan, menurutnya kasus itu terkesan lamban diproses atau bahkan didiamkan polisi. Ditanya apakah akan hadir ke Polda Metro Jaya seorang diri atau ada pendampingnya, Hasto mengungkapkan adanya keinginan Satgas PDIP hingga pengurus ranting PDIP untuk menemaninya. Namun ia meminta mereka tidak hadir dan tetap tenang. Di tengah-tengah kegelapan demokrasi, kegelapan kekuasaan, kita harus memperjuangkan kebenaran dalam hukum itu, kata Hasto. Sehingga saya imbau semua tidak usah datang, nanti biar saya datang didampingi penasehat hukum, pungkasnya. Berdasarkan informasi yang diterima kalangan wartawan, Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 3 Jonto, pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pelapornya adalah Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Dipanggil ke Polda Metro Jaya karena bicara di media, Hasto PDIP mengatakan besok saya hadir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa ia dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional besok Selasa 4 Juni. Hasto akan hadir ke Polda Metro esok hari. Namun ia heran alasan polisi memanggilnya hanya karena menyuarakan hal-hal yang tidak benar terjadi saat ini. Padahal menurutnya wawancara dengan stasiun televisi itu merupakan salah satu bentuk fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik. Sebab fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Meski demikian, Hasto mengaku dirinya tetap menghormati institusi Polri yang memanggilnya. Namun dia menyarankan Polri untuk meneladani kehidupan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng, Imam Santoso untuk melindungi masyarakat tertib hukum, bukan justru memproses warga yang menyampaikan kritik. Maka saya akan datang dan saya mengimbau seluruh kader partai tetap tenang, anggota dan simpatisan kanal bagi kader-kader PDI Perjuangan yang memiliki legitimasi di dalam memperjuangkan demokrasi sejak Bung Karno. Kemudian Ibu Mega, apa yang terjadi ini bagian dari ritual kehidupan seorang politisi dan saya akan datang dengan penuh tanggung jawab, pungkasnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipanggil Bareskrim Polda Metro Jaya karena ada pernyataan yang dinilai salah saat dia wawancara dengan sebuah televisi swasta. Pendapat wajar berbeda apalagi dalam dunia politik yang setiap orang tentu mempunyai dasar serta perspektif yang berbeda. Opini dan kritik adalah bentuk kepedulian orang-orang yang berada di luar kekuasaan yang juga ingin memperbaiki negeri ini. Dan hanya lewat opini dan kritik itu mereka bisa berkontribusi. Sebagai manusia tentu banyak kebijakan yang perlu menyempurnakan dari pihak lainnya. Meski beda pandangan dan beda posisi, setidaknya perbedaan itu yang memperkaya sebuah wacana, ide atau kebijakan. Dalam kasus ini Hasto juga nyatakan bahwa pemanggilan dirinya oleh Polda Metro Jaya adalah sebuah pesanan. Dengan kata lain, dia dijadikan target oleh pihak yang berbeda pandangan dengannya. Setidaknya dengan kejadian ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat kali ini perlu kita kaji ulang. Terlebih dengan RUU Pers yang sudah siap diundangkan meski banyak protes bahwa itu adalah sebuah upaya pembungkaman.